Ketiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden beradu gagasan mengenai upaya pemberantasan korupsi. Jurus-jurus untuk memberantas korupsi disampaikan oleh Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo bila kelak mereka terpilih sebagai pemenang Pilpres 2024. Tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden unjuk gigi mengenai komitmen mereka dalam upaya pemberantasan korupsi. Janji-janji ketiga pasangan calon untuk memberangus korupsi yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara disampaikan dalam acara penyelenggara negara berintegritas atau Paku Integritas yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam kesempatan itu, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyatakan pemberantasan korupsi harus dimulai dari puncak. Ia mengaku khawatir dengan kondisi indeks korupsi Indonesia yang terus menurun. Anies berkomitmen membuat KPK kuat dan berwibawa lagi, salah satunya dengan merevisi Undang-Undang KPK dan memperbaiki sistem rekrutmen di Komisi Anti Rasuah. Kepercayaan publik mengembalikan KPK menjadi institusi yang memiliki kekuatan dan memiliki kemampuan untuk menindak seluruh tindakan pelanggaran korupsi. Dan ini dari aspek apa? Satu, undang-undangnya. Kita ingin mengembalikan agar KPK berwibawa lagi secara legal seperti dulu. Dan ini artinya merevisi undang-undang KPK. Kami ingin agar revisi ini akan bisa mengembalikan KPK kepada posisi yang kuat. Yang kedua adalah standar etika yang tinggi di tubuh KPK. Kita ingat era di mana KPK datang di sebuah tempat, tidak mau ikut makan, tidak mau ikut kegiatan-kegiatan yang didanai di luar KPK. Standar yang tinggi itu harus dikembalikan di KPK. Sehingga bukan saja undang-undangnya memberikan kekuatan dan kemandirian, tapi juga di dalamnya baik pimpinan maupun seluruh staf bekerja dengan kode etik yang amat tinggi. Yang ketiga adalah rekrutmen. Rekrutmen di KPK kita perbaiki sama-sama seperti tadi disampaikan yang diusulkan oleh Presiden di tingkat pimpinan maupun rekrutmen staf. Bukan sekedar mencari pekerjaan, tapi menjadi tempat untuk memberantas korupsi. Yang kedua adalah seperti katakan tadi, optimalisasi LHKPN. Dan kami setuju, bila tidak itu dilaksanakan maka bisa dilakukan demosi, bahkan reposisi atau sanksi yang lain. Lalu kami melihat perlunya kita menuntaskan undang-undang atau RUU perampasan aset. Koruptor harus dimiskinkan, tidak ada pilihan lain. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto memaparkan jurus-jurusnya untuk memberantas korupsi. Menurutnya, pejabat-pejabat yang memegang anggaran besar harus memiliki kualitas hidup dan penghasilan yang sesuai. Ia pun berjanji memimpin upaya pemberantasan korupsi dengan total. Semua upaya yang sudah disampaikan oleh KPK harus kita dukung. Dan saya bertekad untuk mendukung dan untuk manakala saya nanti bersama Saudara Gibran menerima mandat dari rakyat, saya bertekad untuk memimpin upaya pemberantasan korupsi dengan sungguh-sungguh dan dengan total. Saudara-saudara sekalian, pendekatan yang sudah dilakukan itu sudah benar. Pendekatan pendidikan, kemudian pencegahan dan penindakan. Itu sudah benar, harus kita tingkatkan. Tetapi saya memandangnya dari segi sistemik, dari segi realisme. Jadi, menurut pandangan saya, kita harus dengan secara realistis mengatur kualitas hidup semua pengambil keputusan yang mengendalikan roda pemerintahan, terutama yang memegang anggaran besar. Kualitas hidupnya ini harus dijamin dan diperbaiki. Perusahaan BUMN
gajinya jauh lebih besar dari Panglima TNI, dari dirjen-dirjen, dari menteri-menteri yang memegang anggaran negara yang triliunan. Ini saya kira harus kita mendekatinya secara realistis. Ini keyakinan saya. Jadi kita perbaiki kualitas hidup, kita tingkatkan gaji-gaji semua pejabat, semua penyelenggara negara. Kita mampu, saya sudah hitung dengan tim pakar saya, Indonesia negara kaya bukan negara miskin. Sementara itu, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo akan melakukan digitalisasi sistem keuangan dan pembatasan transaksi tunai sebagai salah satu strategi pemberantasan korupsi. Ganjar juga berkomitmen mendorong transparansi masyarakat dalam penegakan hukum dan penguatan sistem LHKPN. Inilah beberapa cara mencegah menurut kami. Yang pertama, digitalisasi sistem keuangan. Dan dengan cara digitalisasi sebenarnya penghematan bisa dilakukan. Transaksi tunai itu sulit untuk dilacak, maka mesti ada pembatasan. Kalau tidak salah yang 100 juta itu mesti jadi komitmen. E-budgeting, e-planning untuk transparansi dalam birokrasi menjadi sebuah kewajiban. Dan tentu saja transparansi anggaran, transaksi yang jelas asal-usulnya, serta anggaran yang benar-benar harus sampai pelaksana mesti dikontrol dari pemimpin tertinggi. Dan itulah dashboard yang dibutuhkan setiap hari untuk pemimpin melihat, memimpin pemberantasan korupsi secara langsung. Maka penguatan kelembagaan bisa dilakukan dengan, kalau tadi disampaikan Pak Gufron, koordinasi di antara kelembagaan yang ada. Dari APH, kewenangan penuh untuk investigasi yang mengembalikan independensi KPK. Dan ketika KPK independen, maka menjaga independensi dan integritas oleh aparatur di KPK itu penting. Tidak untuk bisa diintervensi oleh siapapun. Kejaksaan, kepolisian juga bisa mendorong transparansi proses untuk masyarakat dan penegakan hukum yang bebas dari intimidasi. Dan tentu saja instrumen LHKPN. Bapak Ibu, LHKPN bukan cerita yang sulit. Kami di ruangan ini pernah bersama-sama dengan DPRD pada saat itu mendapatkan penghargaan. Karena ketika macet ternyata kuncinya gampang. Undang KPN, suruh ngisi saat itu, selesai semuanya. Dan inilah pola-pola yang kita lakukan ketika koordinasi, supervisi, dan pencegahan kita lakukan. Melibatkan pemerintah dan KPK dan dunia usaha termasuk dunia pendidikan adalah cara pencegahan yang bagus. Dan penguatan LHKPN itu didorong dengan memperkuat sistem whistleblowing dari masyarakat yang dijamin kerahasiaannya dan tentu dengan anonim dan evidence base yang memang betul-betul terjadi. KPK berharap Presiden dan Wakil Presiden terpilih kelak adalah sosok yang cakap dan berintegritas, serta berkomitmen memperkuat kelembagaan KPK. Tim TV One mengabarkan.